Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Naila Zahara dengan NPM 24110111134. Pada video kali ini, saya akan membahas salah satu fenomena ekonomi yang menarik di tahun 2025, yaitu inflasi rendah dan bahkan sempat terjadi deflasi di Indonesia. Fenomena ini penting untuk dibahas karena inflasi bukan hanya sekedar angka statistik, tapi juga mencerminkan kesehatan ekonomi nasional yang memengaruhi daya beli masyarakat, harga barang, hingga strategi komunikasi bisnis perusahaan. Kalau kita lihat secara global, tren inflasi rendah tidak hanya terjadi di Indonesia. Menurut laporan Bank Dunia dan Reuters tahun 2025, banyak negara Asia Tenggara yang juga mengalami penurunan tekanan inflasi karena harga energi dan pangan dunia yang stabil. Misalnya, di Malaysia hanya 1,8% dan di Thailand sekedar 0,9%. Hal ini menandakan bahwa fenomena ini bersifat regional, bukan hanya lokal, akibat menurunnya permintaan global dan kebijakan moneter ketat yang diterapkan oleh banyak bank sentral dunia. Nah, di Indonesia sendiri, data menunjukkan hal yang cukup mengejutkan. Berdasarkan Badan Pusat Statistik atau BPS, inflasi tahun ke tahun atau year on year pada Januari 2025 tercatat sebesar 0,76%, angka terendah dalam beberapa tahun terakhir. Kemudian pada 2025 bulan Februari, Indonesia justru mengalami deflasi sebesar minus 0,09%, yang berarti harga-harga barang secara rata-rata menurun. Namun, mulai Maret hingga September 2025, inflasi kembali naik perlahan hingga mencapai 2,65%. Tren ini kalau kita visualisasikan dalam grafik akan terlihat seperti lembah yang menurun tajam di awal tahun lalu perlahan naik kembali seiring pulihnya permintaan konsumen. Lalu, apa sih penyebabnya? Nah, ada beberapa faktor utama. Yang pertama yaitu harga pangan dan energi dunia turun, terutama setelah stabilisasi pasca pandemi. Kedua, permintaan domestik melemah karena masyarakat menahan belanja di awal tahun. Yang ketiga, kebijakan suku bunga tinggi dari Bank Indonesia membuat konsumsi dan kredit masyarakat melambat. Jadi, walaupun harga barang jadi stabil, inflasi terlalu rendah bisa menandakan ekonomi yang sedang lesu. Masyarakat cenderung menabung bukan membelanjakan uangnya, dan ini bisa memperlambat pertumbuhan bisnis. Selanjutnya, kita akan membahas dampak terhadap dunia bisnis. Nah, fenomena inflasi ini membawa tantangan besar bagi dunia bisnis. Mengapa? Karena konsumen cenderung menunda pembelian, berharap harga turun lebih lanjut. Yang ketiga, perusahaan harus menjaga efisiensi operasional agar keuntungan tidak menipis. Dan yang ketiga, yaitu kompetisi harga meningkat, terutama di sektor retail dan e-commerce. Nah, kondisi seperti ini memaksa perusahaan untuk mengubah cara mereka berkomunikasi dengan pasar, bukan lagi fokus pada promosi besar-besaran, tapi pada kepercayaan dan nilai produknya, yaitu implikasi terhadap komunikasi bisnis. Ada tiga strategi utama yang bisa diterapkan. Yang pertama yaitu menekankan nilai dan stabilitas harga. Konsumen lebih rasional, jadi pesan promosi harus berbasis pada value for money. Kedua, transparansi dalam komunikasi harga. Jika harga berubah, jelaskan alasannya dengan jujur agar tetap dipercaya oleh publik. Ketiga, yaitu optimalisasi media digital. Karena daya beli melemah, promosi bisa dialihkan ke media sosial dengan biaya rendah namun jangkauan luas. Dengan begitu, perusahaan tetap bisa mempertahankan hubungan baik dengan pelanggan meski ekonomi sedang lesu. Nah, fenomena ini juga relevan untuk kita sebagai mahasiswa dan calon pelaku bisnis. Untuk mahasiswa, inflasi rendah bisa berarti biaya hidup lebih stabil, tapi peluang kerja part-time bisa berkurang karena perusahaan menekan biaya. Sementara bagi UMKM, situasi ini jadi ujian adaptasi. Banyak pelaku usaha kecil yang mulai menekankan pesan promosi seperti harga tetap hemat, tetapi rasa tetap nikmat. Nah, kalimat sederhana seperti itu dapat menggambarkan strategi komunikasi yang jujur dan efektif dalam menghadapi ekonomi yang sensitif terhadap harga. Selanjutnya adalah kesimpulan nih. Dari yang sudah kita bahas tadi, terdapat kesimpulan, yaitu inflasi rendah dan
Deflasi di Indonesia pada tahun 2025 mencerminkan keseimbangan baru dalam perekonomian nasional. Kondisi ini memberi sinyal bahwa perusahaan harus lebih adaptif dan komunikatif dalam menghadapi perubahan perilaku konsumen. Dengan komunikasi bisnis yang berbasis data dan kejujuran, pelaku usaha bisa tetap tumbuh bahkan di tengah perlambatan ekonomi. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.